Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yaliqu bi jalalihil karim hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, salah satu perkataan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahumullah, suatu perkataan atau nasihat yang agung yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Az-Zuhud karangan Abdullah Ibnu Mubarak rahimahumullah, di mana Abdullah Ibnu Mubarak meriwayatkan suatu hadis dari Hakim bin Umair radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man futiha lahu babun minal khair falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, maka hendaklah dia segera melakukannya, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup untuknya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dari hadis ini dapat dipahami orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu yang longgar, diberi kesehatan untuk melakukan suatu kebaikan, segeralah melakukan kebaikan. Man futiha lahu babun minal khair, karena dia tidak tahu mungkin setelah itu dia akan sibuk atau dia tidak mampu untuk melakukannya, atau dia sakit sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu. Makanya dalam hadis lain dikatakan bahwa di antara nikmat Allah yang paling besar adalah as-sihhah wal farah, kesempatan berbuat baik dan kesehatan untuk melakukan suatu kebaikan. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal saleh, lakukan segera amal saleh tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, manfaatkan kesehatan itu untuk suatu kebaikan. Fa innahu la yadri mata yughlaqu alaihi, karena kita tidak tahu kapan pintu-pintu kebaikan itu ditutup untuk kita. Bagaimana bentuk ditutupnya pintu kebaikan? Kita diberi kesibukan yang lain sehingga kita tidak bisa melakukan kebaikan itu. Kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan itu berat dan sulit untuk kita lakukan. Salah satu contoh, Allah memberikan kesempatan kepada kita, waktu yang longgar, tidak ada kesibukan. Allah memberikan kesehatan kepada kita berupa sholat berjamaah. Tidak ada halangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah pintu kebaikan, babul khair. Waktu kita longgar, diberi sehat, gak ada kesibukan. Falyantahishu, kata Nabi, maka segera melakukan sholat berjamaah. Karena ketika kita sakit, ketika ada kesibukan, dan ketika ada hal-hal yang menjadi uzur bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah,
sehingga kita tidak mampu lagi untuk melakukannya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karenanya jamaah sekalian, hendaklah kita mengetahui kebaikan-kebaikan yang disyariatkan kepada kita, keutamaan-keutamaan di dalam Islam ini, sehingga kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita melakukannya dengan ikhlas, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakannya dengan sukarela tanpa terpaksa, dan kita memperbanyaknya agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu perkataan Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam menasihati kaum muslimin, di antaranya adalah para pengajar Al-Quran. Ketika diberi kesempatan untuk mengajar Al-Quran, manfaatkan mengajar Al-Quran. Ketika diberi tanggungan, diberi kesempatan untuk mengurus masjid, manfaatkan mengurus masjid. Entah itu jadi takmirnya, entah itu jadi sekretarisnya. Kalau dia diberi kepercayaan untuk mengurus, laksanakan. Selama dia mampu, selama ada kesempatan, selama dia sehat, laksanakan. Karena itu adalah pintu kebaikan yang kita tidak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup untuk kita. Jamaah salat subuh rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba yang selalu siap dan berusaha untuk melakukan kebaikan dan amal soleh, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada kita agar kita senang untuk melakukan ibadah, senang untuk melakukan kebaikan, dan kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang terus